Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari konsep fisioterapi kegawat daruratan pada stroke and spinal cord injury. Untuk stroke sendiri yaitu penyakit mematikan ketiga di Indonesia. Seharusnya terapi dan treatment itu selalu kita kembangkan untuk menangani pasien stroke ini, untuk menekan angka mortalitas dan morbiditas dari pasien stroke itu sendiri. Pada stroke terdapat kelumpuhan setengah atau hemiplegia. Stroke itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu iskemik sama hemorrhagic. Untuk iskemik sendiri itu sebesar 85% akibat stroke akibat sumbatan pembuluh darah. Apabila yang hemorrhagic ini akibatnya yaitu pecahnya pembuluh darah pada otak. Otak sangat sensitif sehingga otak harus menerima 20% dari total sirkulasi darah. Kemudian itu berat otak itu hanya 2% dari anggota tubuh kita, Kemudian otak sangat ketergantungan pada oksigen. Untuk neuron untuk saraf yang hilang pada otak itu apabila per stroke itu 1,22 juta. Kemudian kalau per menit itu 1,9 juta. Apabila kemudian yang per jam itu 120 juta. Untuk mendeteksi dini yang mengalami stroke itu kita bisa menggunakan FAST. FAST itu sendiri terdiri dari V, A, S, T. Untuk V-nya itu face drop, yang kedua arm weakness, S-nya speech difficulty, yang ketiga itu time to call. Nah, untuk face dropping ini untuk area wajah itu ototnya itu mengalami kelemahan. Untuk arm weakness itu salah satu anggota gerak atas mengalami kelemahan juga. Kemudian yang untuk speech difficulty-nya itu pasien itu kesulitan untuk berbicara. Apabila ada 3 tanda tersebut, segeralah kita lakukan panggilan darurat atau kita rujuk ke rumah sakit. Ketika ada salah satu tanda tidak normal dari ketiga tanda yang sudah saya jelaskan tadi, kemungkinan proyeknya itu 71%. Kemudian itu derajat kepala stroke itu ada 0 sampai 6. Yang 0 itu tidak ada gangguan. 1 itu pasien masih bisa melakukan aktivitas, misalnya itu aktivitas ringan. Yang nilai 2, pasien masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa berjalan tanpa bantuan, itu masih ringan. Terus yang ketiga itu pasien membutuhkan beberapa bantuan tapi bisa melakukan ambulansi, mungkin dengan bantuan pada saat dari bangun ke duduk dan sebaliknya, atau pola jalan yang kurang bagus. Yang nilai 4 itu pasien tidak bisa berjalan secara mandiri. Yang kelima, pasien sudah ada debridement interkonscia atau luka. Yang keenam itu pasien meninggal. Yang harus diperhatikan pada penanganannya itu diagnosis secara cepat dan akurat, fast. Yang kedua itu waktu sangat penting pada pasien stroke. Yang ketiga itu keputusan secara klinis akan menentukan prognosis
yang lebih bagus dengan secara cepat. Untuk yang kedua itu spinal cord injury, itu adalah sebuah cedera pada medula spinalis yang akan menyebabkan perubahan fungsi sensorik, motorik, maupun autonomik. Mekanismenya itu benturan langsung, kompresi oleh fragmen tulang atau hematoma atau cakram. Yang ketiga itu iskemia akibat kerusakan benturan arteri tulang belakang. Prevalensinya itu menurut National Spinal Cord Injury Database, kecelakaan kendaraan bermotor itu 44,5%, jatuh itu 18,1%, kekerasan atau kejahatan itu sebesar 16,6%, olahraga 12,7%, kemudian itu 55% kasus di usia 16-30 tahun, 81,6% adalah laki-laki. Di spinal cord injury itu kita mengenal ada namanya dermatom. Dermatom itu sendiri adalah area kulit yang disarafi oleh medula spinalis. Miatom itu gerak di medula spinalis. Miatom ini tidak semua, jadi miatom ini hanya di ekstremitas atas itu C5 sampai T1, dan ekstremitas bawah itu L1 sampai S1. Klasifikasi spinal cord injury ada dua, yaitu tetraplegia atau paresis, 4 ekstremitas yang mengalami kelumpuhan, paraplegi, kerusakan di torakal, lumbal, sakrum, kelumpuhan di kedua kaki. Apabila yang komplit ini adanya masalah baik di sensorinya maupun di motoriknya. Kalau yang incomplete masih ada sensorinya, prognosisnya lebih bagus. Untuk mendeteksi spinal cord injury ini kita bisa menggunakan metode Asia Scale untuk untuk menentukannya apakah pasien masuk dalam kategori A, B, C, D. A. Komplit, tidak ada sensori maupun motoris di area injury. B. Incomplete, masih bisa merasakan tapi belum bisa menggerakkan, atau adanya sensori tapi tidak ada motoris. Yang C itu incomplete, bisa merasakan, bisa sedikit bergerak dengan MMT3. Incomplete, bisa merasakan dan sudah bisa bergerak dengan MMT lebih dari 3, kurang dari 5. Kalau yang E normal, tidak terkena spinal cord injury. Untuk pre-hospitalnya itu kita bisa evakuasi. Kemudian itu sebelum evakuasi perhatikan fiksasi pada frakturnya, kemudian imobilisasi. Yang ketiga itu prinsip pertolongan adalah tidak boleh adanya rotasi pada tulang yang ada di vertebra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.